Emang iya? Oh iya, Ding. Nggak apa-apa deh. Kok bisa? Ada bener Bisa recording bang yang program. terkait. Aku. Udah tak kok semuanya bisa nge-record. Ah udah nih berarti langsung mulai. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konfigurasi layanan web server pada sistem operasi Debian 12 yang dijalankan di VirtualBox. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Eh, Ada saya sendiri yaitu Muhammad Mujahidin Kiram, lalu ada Gula Munjaisun, Feby Indra Lesmana, dan Farel Bima Ranendra. Next. Nah, dalam proses ini kami mengkonfigurasi beberapa layanan penting yang saling berintegrasi. Yang pertama itu ada XTP server. Nah, XTP atau File Transfer Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antara klien dan server. Tujuannya itu yaitu pertama dan mengolah file website dari jarak jauh atau upload, download, edit, atau hapus file web untuk mempermudah pengembangan dan manajemen server. Namun tujuan utama kami di sini adalah untuk memindahkan file website yang sudah kita buat dari Windows ke server Debian yang sudah kita konfigurasi. Pada konfigurasi kali ini kami menggunakan Pro FTP sebagai FTP server di Debian 12. Next. Nah, untuk kliennya sendiri kami menggunakan aplikasi Verzilla, yaitu aplikasi FTP berbasis GUI yang memungkinkan koneksi cepat dan pengolahan file secara virtual. Untuk port yang kami gunakan yaitu 2021, jadi kita ubah port defaultnya yaitu 21. Next. Untuk langkah-langkah konfigurasinya, pertama kita perlu memastikan bahwa sistem Debian 12 telah menggunakan repository yang terbaru dengan perintah apt update. Lalu setelah paket diperbarui, kita dapat melanjutkan dengan menginstal ProFTPD dengan perintah apt install ProFTPD. Setelah proses instalasi selesai, kita perlu melakukan sedikit penyesuaian pada konfigurasi, yaitu mengganti port 21 dari 21 menjadi 2021. Tujuannya itu agar uh, port itu tidak bertabrakan. Nah, dengan konfigurasi nano slash etc slash proftpt slash proftpt titik conf. Nah, selanjutnya setelah perubahan disimpan, langkah berikutnya adalah merestart layanan ProFTPT agar perubahan port bisa diterapkan, yaitu dengan perintah systemctl restart ProFTPT. Nah, terakhir, kita bisa melakukan pengujian menggunakan FileZilla sebagai klien, masukkan alamat IP server, misalnya 192.168.34.1, lalu isikan username dan password dari user VPN yang sudah ada, uh, dan portnya yaitu 2021. Setelah itu klik Quick Connect jika berhasil terhubung, pindahkan file website yang sudah kita buat dan database dengan format SQL yang sudah kita pindahkan ke Debian dengan drag and drop. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gulam. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan konfigurasi APC2. Nantinya, setelah berhasil melakukan konfigurasi FTP server untuk keperluan pengelolaan file jarak jauh, langkah selanjutnya adalah membangun web server, yaitu pada kelompok kami menggunakan Apache 2. Web server ini akan digunakan untuk menampilkan halaman website yang telah dikembangkan sebelumnya. Apache 2 dipilih karena merupakan salah satu web server open source yang handal dan kompatibel dengan berbagai distribusi Linux, termasuk Debian 12. Next. Nah, langkah pertama dalam instalasi Apache 2 yaitu proses instalasi dilakukan dengan menggunakan perintah apt install Apache 2, yang mana perintah sistem Debian. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke direktori webroot. Setelah Apache 2 terinstall, direktori default tempat file website disimpan adalah /var /www/html, yang mana akses direktori tersebut yang mana cara mengakses direktori tersebut dengan perintah cd /var /www/html. Secara default di dalam direktori ini terdapat file index.html, yaitu
file bawaan Apache yang akan ditampilkan saat server diakses. File ini akan dihapus agar nantinya tidak mengganggu tampilan website utama. Selanjutnya yaitu menghapus file di bus tersebut dengan perintah rm spasi index dan HTML. Langkah ini bertujuan agar halaman web yang kita buat sendiri dapat ditampilkan secara langsung tanpa tergantikan oleh halaman default dari Apache. Dan yang terakhir yaitu menyalin file website ke directory web server. Website yang telah dibuat sebelumnya misalnya di folder /home/vp 20/big project, kemudian nantinya disalin ke dalam directory root web server menggunakan perintah cp -r/home/vp 20/big project /bintang spasi /var/www/html/. Lah, perintah -r ini digunakan untuk memastikan nantinya seluruh file dan juga folder termasuk subdirectory disalin secara menyeluruh. Setelah proses penyalinan selesai, pastikan semua file sudah masuk dengan benar menggunakan perintah ls. Jika nantinya sudah muncul yang kita salin, maka konfigurasi sudah bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu konfigurasi MariaDB, silakan. Selanjutnya ada PHP atau lib Apache 2 mod PHP. Apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman sisi server yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Artinya, PHP dijalankan di server dan menghasilkan konten yang dikirim ke browser pengguna. Bahasa ini sangat populer karena mudah digunakan, fleksibel, dan sangat cocok untuk membuat situs yang bersifat dinamis. Lalu, ada tujuan dan fungsi PHP di web server, yaitu untuk memproses logika di balik tampilan web. Misalnya, ketika pengguna mengisi formulir login, PHP memproses data tersebut di server. PHP juga digunakan untuk menampilkan konten yang berubah sesuai data, seperti halaman profil pengguna, artikel blog, atau data dari database. Lalu selanjutnya ada instalasi PHP di Apache. Instalasi PHP dan integrasi dengan Apache. Agar PHP dapat dijalankan di server, kita perlu menginstalnya bersama modul lib Apache 2 mod PHP. Modul ini memungkinkan server Apache mengenali dan menjalankan file PHP. Di Ubuntu, instalasi bisa dilakukan dengan perintah sudo apt update dan sudo apt install php lib apache 2 mod php php mysql y. Modul ini memungkinkan Apache memproses file.php seperti index.php. Selanjutnya, ada mengecek versi PHP. Setelah instalasi, cek versi PHP dengan PHP Trippy. Nanti akan keluar contoh output yaitu PHP 8.12, build-nya kapan, ya, dalam kurung NTS. Lalu selanjutnya ada uji coba file PHP di browser. Setelah PHP terinstall, kita bisa mengujinya dengan membuat file bernama info.php. Di dalam file tersebut, kita tulis seperti yang tertulis di sini, tanda lebih itu PHP info, tanda kurung. Lalu simpan sebagai info.php di folder var www.html. Akses via browser dengan HTTP localhost dan info.php. Jika berhasil, muncul tampilan konfigurasi PHP lengkap seperti versi, modul, dan lain-lain. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai database server menggunakan MariaDB. Sebelumnya, MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang andal, ringan, dan bersifat open source. Tujuannya yaitu yang pertama, menyimpan data secara terstruktur. Yang kedua, memudahkan akses dan pengelolaan data. Dan yang ketiga ada keamanan data. Lalu bagaimana konfigurasinya?
kita terapkan di Debian 12. Yang pertama itu kita harus menginstal MariaDB server terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install mariadb/server. Kemudian setelah terinstall, selanjutnya yaitu kita bisa masuk ke MariaDB dengan menggunakan akun root dengan perintah mysql -u root -p dan menggunakan password. Biasanya itu kalau default itu langsung enter saja. Setelah masuk, kita bisa buat database baru dengan menggunakan perintah create database nama database yang kita inginkan. Sebelumnya karena website yang kita akan konfigurasi dengan web server itu mengenai suatu organisasi yang bernama Pinter, maka di sini kita menggunakan nama Pinter sebagai nama database-nya, yaitu db_pinter. Untuk selanjutnya, kita bisa import struktur dan data. Sebelumnya itu sudah ada database di phpMyAdmin. Jadi kita tidak perlu buat ulang dari awal, cukup mengimport struktur dan data yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan perintah mysql -u root db_pinter eh, tanda kurung kiri /home/ nama akun Feby20 nama filenya yaitu pendaftaran.sql. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu membuat user baru untuk keperluan akses database dengan menggunakan create user. Di sini nama usernya itu Pinter at localhost identified by 12345 dengan password 12345 di sini. Lalu grant all privilege on bintang to Pinter at localhost plus privilege. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan testing dari seluruh kegiatan yang sudah kita konfigurasikan. Oke, di sini sudah ada website dengan localhost, yaitu alamat IP yang sudah kita konfigurasi di web server web Apache tadi, yaitu dengan alamat IP 192.168.34.1. Sini kita coba untuk melakukan pendaftaran dengan nama misal Bulamun Jaisun, fakultasnya Fakultas of Medical, program studinya General Medicine, lalu angkatannya angkatan 23 dengan NIM 704. Lalu kita submit. Di sini sudah meredirect dengan tampilan data berhasil disimpan. Lalu kita akan coba untuk mengecek apakah data tadi sudah masuk ke database atau belum. Nah, yang pertama kita masuk ke database-nya terlebih dahulu dengan perintah mysql -u root -p. Passwordnya kosong karena default. Lalu kita masuk ke database yang sudah dibuat tadi, yaitu use db pinter. Nah, setelah kita masuk, kita bisa melihat tabel yang ada di database tersebut. Di sini sudah ada tabel bernama pendaftaran karena kita sudah mengimport sebelumnya dari luar ke dalam database db pinter tadi. Lalu kita bisa melihat isi dari tabel pendaftaran dengan menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya, yaitu tabel pendaftaran. Nah, di sini ID dengan 8 atas nama Gulamun Jason itu sudah masuk ke dalam database, artinya konfigurasi yang ada di database web server tadi sudah terhubung dengan baik dan benar.
Mungkin sekian dari kelompok kami, mulai dari pembahasan FTP server sampai testing dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.